Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan simulasi jaringan sekolah menggunakan Cisco Packet Tracer. Jaringan ini terdiri dari dua router yang saling terhubung, beberapa switch, PC, access point, laptop, serta server sebagai pusat layanan jaringan. Tujuan dari simulasi ini adalah agar seluruh perangkat di lingkungan sekolah dapat terhubung baik melalui kabel maupun nirkabel. Langkah pertama yaitu menggunakan beberapa perangkat jaringan. Di sini saya menggunakan dua router karena router ini akan jadi penghubung utama antar jaringan. Setelah itu kita menambahkan beberapa switch. Di sini saya menambahkan 3 switch. Switch ini berfungsi untuk menghubungkan komputer-komputer dalam suatu jaringan lokal. Setelah itu saya menambahkan beberapa PC. Di sini saya menggunakan 4 PC. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan access point. Di sini saya menggunakan 3 access point. Setelah itu saya menambahkan 1 PC lagi dikarenakan saya mengikuti soal UAS yang ada. Di sini juga kita merapikan perangkat jaringannya terlebih dahulu. Di sini juga kita menambahkan 1 server dan beberapa laptop juga. Di sini kita menambahkan 3 laptop. Dan beberapa handphone. Di sini saya menggunakan 2 handphone. Setelah itu sekarang kita memulai menyusun topologinya. Di router pertama saya letakkan di sebelah kiri dan router kedua di sebelah kanan. Kedua router ini nanti akan menjadi penghubung akan kita hubungkan menggunakan kabel serial. Supaya kedua jaringan bisa saling berkomunikasi. Untuk router sebelah kiri saya hubungkan ke sebuah switch, lalu dari switch tersebut saya hubungkan ke beberapa PC. Sedangkan router sebelah kanan saya menggunakan switch lain yang nanti akan dihubungkan ke server, PC, dan access point. Di sini laptop tidak saya hubungkan dengan kabel karena laptop akan menggunakan jaringan wireless melalui access point. Setelah itu, setelah topologi selesai, kita lanjut ke proses pengkabelan. Di sini saya menggunakan kabel copper strike untuk menghubungkan PC ke switch dan switch ke router. Untuk menghubungkan copper ke router saya menggunakan kabel serial DCA. Setelah semua kabel terpasang, kita tunggu sampai indikator pada port berubah menjadi hijau yang menandakan bahwa koneksi sudah aktif. Selanjutnya kita sekarang masuk ke tahap konfigurasi. Pertama saya klik PC, lalu masukkan IP address.
Yang setelah itu kita lanjut ke PC. Masing-masing PC saya atur IP address-nya secara manual melalui desktop lalu IP configuration. Saya pastikan setiap PC memiliki IP address yang berbeda, subnet mask yang sama, default gateway sesuai dengan IP router. Langkah ini saya lakukan pada semua PC. Jangan lupa IP gateway-nya default gateway-nya diisi. Setelah itu hubungkan laptop ke jaringan wireless. Setelah akses point selesai dikonfigurasi, saya pindah ke laptop. Di sini di menu wireless saya pilih SSID yang sudah dibuat, lalu masukkan password. Jika koneksi berhasil, laptop akan mendapatkan IP address dan terhubung ke jaringan sekolah. Sini masukkan IP address-nya. Karena salah kita ganti ke static. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi server. Di sini server ini saya beri IP address statis dan gateway yang mengarah ke router. Server ini nanti bisa berfungsi sebagai server layanan seperti web server atau file server. Selanjutnya, hubungkan laptop ke jaringan wireless. Setelah akses point dikonfigurasi, saya pindah ke laptop. Di menu wireless, saya pilih SSID yang sudah dibuat lalu masukkan password. Jika koneksi berhasil, laptop akan mendapatkan IP address dan terhubung ke jaringan sekolah. Di sini kita ulangi untuk laptop yang lainnya. Setelah laptop terhubung ke access point, kita langsung ke router pertama. Setelah itu saya klik router 0 yang lalu masuk ke menu CLI. Saya mulai dengan mengaktifkan mode konfigurasi, kemudian masuk ke interface FasterNet untuk memberikan IP address. IP address ini akan jadi gateway bagi komputer-komputer di jaringan pertama. Setelah itu saya lanjut ke konfigurasi interface serial yang berfungsi sebagai penghubung antara router pertama dan router kedua. Di interface ini saya juga mengatur clock rate
karena router ini bertindak sebagai DCE. Selanjutnya router kedua. Setelah router pertama selesai, kita lanjut ke router ke satu. Langkahnya hampir sama, yaitu masuk ke CLI, lalu berikan IP address pada interface, flash internal, dan serial. IP address yang diberikan berbeda dengan router pertama, karena beberapa jaringan yang berbeda tujuannya agar tidak terjadi konflik IP address di dalam jaringan. Langkah selanjutnya yaitu setelah semua perangkat terkonfigurasi, kita lakukan pengujian. Saya mulai dengan ping dari PC ke router, dan kemudian ping PC ke jaringan yang lain. Dan juga ping dari laptop ke server. Jika ping menunjukkan reply, maka dapat disimpulkan bahwa jaringan sudah berjalan dengan baik. Seperti ini contohnya, teman-teman. Jangan lupa yang smartphone juga kita cek pingnya dari laptop ke server. Jika hasil ping menunjukkan reply, maka dapat disimpulkan bahwa jaringan sudah berjalan dengan baik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.